Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Insolihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara Jumpa Tengah. Jumpa Tengah hari ini kita brand dengan Jumpa Tengah spesial karena yang akan kita diskusikan juga spesial menjelang hari H pelaksanaan Pesta Demokrasi kita di 27 November mendatang. Sudah hadir di Studio 1 Tribun Medan, beliau adalah Komisioner KPU Sumatera Utara, khusus koordinator divisi teknis Bang Raja Ahab Damanik. Bang Raja, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ini efektif 16 hari Benar. menuju 27 November. Benar. Sedang load yang sangat tinggi-tingginya ini. Sosialisasi segala macam persiapan kita secara teknis untuk menuju ke 27 November mendatang, betul ya Bang ya? Betul sekali. Dan Tribuners, khusus kita hadirkan Bang Raja ini ke Studio 1 Tribun Medan untuk nanti memberikan kita penjelasan bagaimana kemudian teknis dan aturan apa saja yang harus kita penuhi saat kita memberikan hak suara kita di tanggal 27 November. Khusus untuk pilkada kabupaten kota, kita akan memilih wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Bang Raja, ini Tribuners mesti kita kasih guiding lah Bang ya. Paling enggak bagaimana sih, tentu akan banyak nih tantangan ke depan nih Bang. Soal bagaimana DPT, bagaimana kemudian mereka bisa memberikan hak suara dengan baik, agar tentu Tribuners kita berharap demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Cara yang baik, kemudian pelaksanaan yang baik tentu akan menghasilkan calon pemimpin yang baik. Gitu ya Bang, kira-kira pengantar. Ya, benar sekali. Pengantar teknisnya lah gitu ya. Kira-kira. Bang Raja, divisi teknis ya Bang? Siap, betul. Kalau divisi teknis sendiri Bang, sejauh ini tuh apa yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita Bang di KPU sebenarnya Bang? Ya, tentu kalau kita berbicara mengenai tupoksi, ya untuk divisi teknis itu sebenarnya memastikan seluruh jajaran itu dia bisa memahami mekanisme tentang pemungutan dan penghitungan suara. Itu yang paling penting. Jadi kita harus memastikan itu, kita laksanakan berbagai macam kegiatan. Bisa jadi kita melaksanakan rapat koordinasi, kemudian kita bisa melaksanakan bimbingan teknis, bisa juga melaksanakan training of trainers. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini semata-mata untuk tujuannya supaya seluruh jajaran kita itu bisa memahami mekanisme tentang pemungutan dan penghitungan suara. Sekaligus juga nanti kepentingannya adalah untuk bagaimana memastikan seluruh jajaran badan ad hoc mulai dari KPPS, kemudian PPK, kemudian KPU kabupaten kota yang nantinya akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang itu dapat memahami tata cara pengisian formulir model C hasil. Nah, karena itu yang menjadi produk kemudian yang dapat dimiliki oleh setiap pasangan calon. Untuk mengetahui berapa jumlah perolehan suara yang mereka dimilikinya masing-masing pasangan calon itu. Artinya secara kelembagaan KPU mulai di provinsi sampai tingkat kecamatan dan desa hingga TPS bahkan harus memastikan dulu nih prosedurnya sama. Iya, betul. Jadi harus memiliki pandangan yang sama, ya pengetahuan yang sama supaya tidak ada perbedaan-perbedaan di antara penyelenggara itu gitu. Bisa kita bayangkan kalau beda-beda nanti yang si A klaim suaranya sekian, si B klaim suaranya sekian kan bisa. Nah, itu yang jadi masalah ya. Itu yang akan jadi masalah. Ya, kalau tahapan tadi Bang selain rakor kemudian pembekalan teman-teman. Nah, kalau untuk utuhnya sendiri kan harusnya kita menuju ke 27 November ini kan sudah 16, bahkan berkurang setengah hari sudah nih Bang. Iya, betul. Nah, tahapan kita sendiri sesungguhnya sudah sejauh mana sih kita untuk menggelar pilkada ini Bang? Iya, kalau berbicara mengenai teknis penyelenggaraan pemilu ya, atau pilkada ya, pada saat ini minggu-minggu ini kita tentu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan BIMTEK. Kemarin, tepatnya di 7 November 2024, itu kan kita baru melaksanakan pelantikan serentak kelompok panitia penyelenggara pemungutan suara, ya kan, KPPS. Di seluruh Sumatera Utara. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah dan janji,
mereka kita berikan pembekalan. Nah, di samping itu masih ada juga beberapa kabupaten kota kita itu masih melaksanakan BIMTEK terhadap penyelenggara PPK maupun PPS. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara itu juga masih dikerjakan oleh beberapa kabupaten kota yang ada. Nah, jadi saya kira kalau untuk teknis ini sangat padat ya menjelang hari pemungutan suara sampai dengan proses hitung dan rekapitulasi nanti selesai. Itulah kegiatan-kegiatan yang sedang kita yang sedang dan akan kita laksanakan ke depan. Saya kira itu dia. Tribuners, tentu banyak sekali cerita. Kemarin kita juga sudah melaksanakan pileg dan pilpres, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tentu pungut hitung ini menjadi rangkaian panjang ya Bang. Oh iya. Panjang sekali. Betul. Bahkan kita punya pengalaman di 2019 banyak katanya pahlawan demokrasi yang kemudian gugur. Iya, betul. Dan itu proses panjang dalam pungut hitung rasanya Bang. Benar. Seharian kemudian melakukan proses pemungutan suara, kemudian rekapitulasi yang berjenjang mulai tingkat TPS, kecamatan, provinsi. Nggak tidur-tidur orang ini kan, kayaknya Bang ya. Memang begitu ya, itulah resiko sebenarnya jadi penyelenggara itu. Karena kita kan tagline-nya itu bekerja penuh waktu ya. Ya, bisa dikatakan ya itu tuntutan dari pekerjaan. Maka dari intensitas pekerjaan yang cukup tinggi, ya itu kita dituntut untuk senantiasa menjaga kesehatan. Masing-masing itu harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatannya, kan gitu. Jadi tidak hanya harus diingatkan oleh orang lain, tapi ya kita sendiri itu juga harus benar-benar menjaga kesehatan supaya kita bisa melaksanakan tugas yang cukup berat itu. Ya sampai dari mulai hingga sampai selesai nantinya. Itu yang kita harapkan. Nah, makanya kita itu juga setiap ada seleksi ya penyelenggara itu kan lebih dulu rangkaiannya itu harus benar-benar memastikan lulus kesiapan ya Bang. Sehat ya. Sehat, Ya, harus dicek kesehatannya itu apa benar-benar dia sehat atau tidak. Nah, seperti itu dia. Lah Bang, ngomongin itu tentu ada beberapa isu-isu strategis nih Bang, yang mungkin secara nasional sudah disampaikan oleh KPU RI, bahkan kemudian Abang di KPU Sumatera Utara sudah melakukan beberapa kali rakor bersama stakeholder lain. Tentu ada isu-isu strategis nih Bang yang kemudian menjadi tantangan kita untuk menuju ke 27 November mendatang Bang. Iya, kalau berbicara mengenai isu-isu strategis tentu ada ya. Kalau kita bandingkan misalnya pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu pilpres 2024 yang lalu ya, dengan pelaksanaan pilkada 2024 ini tentu ada beberapa hal yang baru ya, yang berkaitan dengan beberapa aspek. Contoh misalnya diantaranya berkaitan dengan pemilih. Ya. Pemilih yang menggunakan hak pilih itu adalah pemilih yang terdaftar di DPT, terdaftar di DPTB dan ataupun tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Tapi semuanya itu kan dia wajib menunjukkan KTP elektronik sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih. Nah, kemudian di luar KTP elektronik itu dia bisa menunjukkan yang namanya identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital IKD ya Bang. Kemudian di luar itu juga bisa menggunakan yang namanya biodata kependudukan. Nah, ini produk yang baru dari Dukcapil ya. Biodata kependudukan ini juga dijadikan sebagai salah satu syarat sah untuk bisa menggunakan hak pilih di hari pencoblosan, yaitu hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Nah, kita mendorong ya bagi pemilih yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Nah, walaupun dia belum memiliki belangko KTP elektronik, ya, dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan biodata kependudukan tadi. Makanya itu yang dikeluarkan Dukcapil tadi Bang ya. Dukcapil, ya. Jadi kita mendorong ini, kita mensosialisasikan supaya masyarakat segera melakukan perekaman KTP elektronik. Kemudian kalaupun misalnya belangko KTP elektroniknya atau KTP belum terbit fisik
belum diterima dari Dukcapil, ini kita mendorong untuk bisa mendapatkan biodata kependudukan sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih nantinya. Oke, Tribuners, ini menarik karena ini akan menjadi apa ya? Kalau tidak dilakukan dengan benar, ini bisa masyarakat kita nih kadang-kadang, Bang, saya sudah masuk DPT. Benar. Tapi nggak punya KTP. Ya. Mestinya teknis ini kan diselesaikan nih, Bang, sama pemilih kita. Nah, Tribuners, ini penting bahwa tadi ada pemilih yang secara DPT dia sudah masuk, Bang. Secara kependudukan dia sudah peroleh EKTP. Betul. Artinya tinggal datang saja ke TPS, nyoblos, selesai. Dalam konteks paripurna, Bang. EKTP ada, DPT masuk. Betul. Kedua, teman-teman atau Tribuners sudah sudah masuk dalam DPT. Tapi tidak punya EKTP, kan gitu, Bang? Betul. Secara teknis sebenarnya nama teman-teman itu sudah ada di Dukcapil, kan, Bang? Betul. Makanya bisa masuk DPT, kan gitu kira-kira. Betul. Lah, Tribuners perlu untuk kemudian melakukan proses registrasi mungkin, Bang, ya, dan pengurusan surat di Dukcapil supaya bisa dapat tadi apa namanya, Bang, kartu biodata kependudukan. Nah, ketika punya biodata kependudukan, teman-teman tinggal berbekal itu, kan, Bang, ke TPS yang sudah ditentukan sesuai DPT-nya. Nyoblosnya aman juga. Atau, Bang, satu lagi ada yang nanti di tanggal 27 usianya genap 17 tahun. Sudah bisa milih belum, Bang? Sudah. Jadi begini mekanismenya ya. Itu semuanya diawali dari pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli. Nah, teman-teman Pantarli kita kan datang ke rumah-rumah. Ke rumah warga dari pintu ke pintu, kan begitu. Nah, untuk melakukan pendataan. Nah, mereka itu kan dibekali yang namanya DP4, daftar pemilih potensial pemilih. Jadi mereka itu dengan data yang mereka miliki, yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri, itu dicocokkan dengan juga berdasarkan data daftar pemilih tetap itu yang pemilu sebelumnya, pemilu terakhir. Nah, itu yang berarti dijadikan di Pileg dan DPS. Pilpres, kan gitu. Jadi itulah yang kemudian dibawa, dicocokkan. Kemudian kan ditemukan oleh petugas kita Pantarli itu ada pemilih yang akan atau baru berusia, dia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara. Nah, pada saat pendataan yang bersangkutan itu kan belum 17 tahun. Tapi berdasarkan hitungan dia bakal tanggal berusia 27 dia sudah 17 tahun. Nah, oleh petugas kita data itu kan dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, kita masukkan dalam daftar pemilih. Nah, secara de facto faktanya kan sebenarnya yang bersangkutan ini sudah kan, bisa. Ya bisa memilih, tapi nanti di 27 November. Betul. Nah, yang bersangkutan belum memiliki KTP elektronik. Nah, inilah yang kemudian kita dorong pemilih-pemilih pemula ini, kita untuk dorong pergi ke Dukcapil untuk mengurus atau melakukan perekaman KTP elektronik. Kalau belum mendapatkan blanko, misalnya dia bisa mendapatkan yang namanya biodata kependudukan. Nah, itulah dia prosesnya. Biodata kependudukan yang menjadi dasar mereka untuk memilih nanti. Iya, betul. Jadi itulah yang digunakan sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih. Nah, Tribuners, ini singkatnya biar gampang. Teman-teman atau Tribuners yang tanggal 27 nanti sudah di usia 17 tahun, itu bisa melakukan proses perekaman data, ya, Bang? Iya, betul. Perekaman data di Dukcapil, walau nanti kadang ada kendala belangko atau EKTP fisiknya belum bisa diterima. Betul. Karena belum 17 terbatas. tahun. Karena belum 17 tahun. Iya. Tapi Dukcapil bisa mengeluarkan. Iya. Untuk tanggal 27 November nanti. Iya, mengeluarkan yang namanya biodata kependudukan. Nah, Tribuners, jadi sudah tidak ada alasan rasanya kita untuk golput, ya, Bang. Benar sekali. Benar. Karena sudah haknya Tribuners, haknya kita ini untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Rasanya sudah semakin dipermudah. Ya, tentu kan banyak kemudahan-kemudahan yang sudah dipersiapkan oleh kami selaku penyelenggara itu untuk bisa melayani pemilih maupun peserta pemilu secara maksimal.
Kalau untuk pemilih ya kami melayani, kami jemput bola ya, datang ke rumah-rumah untuk melakukan pendataan, kemudian berkoordinasi dengan pihak stakeholder bagaimana orang-orang yang belum memiliki identitas kependudukan ini, itu bisa terlayani ketika dia nantinya sudah berusia 17 tahun kan begitu. Atau misalnya juga ada pemilih yang belum berusia 17 tahun tapi dia sudah menikah atau sudah pernah menikah kan begitu. Sudah dianggap dewasa dia kan Bang, dan bisa menggunakan hak pilih. Bisa menggunakan hak pilih. Jadi itu akan kita dorong, misalnya dia mengurus dokumen yang berkaitan dengan misal kartu keluarga, menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah menikah. Lalu itulah dasarnya kemudian dia bisa mendapatkan identitas kependudukannya di Dukcapil. Iya, benar. Jadi Tribuners, hari ini selain bisa mencari informasi di KPU, kita juga bisa mengolah identitas diri kita di Dukcapil. Rasanya untuk di Dukcapil kita mudah mengakses ya Bang ya. Sangat mudah mengakses untuk teman-teman di daerah sana. Iya, tentu itu kan hasil koordinasi ya KPU jajarannya, KPU provinsi, kabupaten kota dengan Disdukcapil. Nah, itu semua proses administrasi yang berkaitan dengan kepemiluan itu supaya saling menguatkan begitu ya, saling membantu. Dan biasanya di kantor desa, kecamatan atau kelurahan kan itu ditempel tuh Bang. Ada DPT. Benar. Rasanya masih ada waktu 15 hari. Iya. Kita untuk pantau, kita masuk nggak di DPT? Masuk nggak di TPS mana kita kira-kira? Maka upaya itu bisa kita lakukan kan Bang. Kalau belum masuk, belum ada namaku di DPT. Benar. Artinya teman-teman bisa cek lewat aplikasi yang sudah disiapkan, atau memang pergi ke Dukcapil kan Bang, untuk memastikan bahwa identitas kita sudah masuk dalam DPT itu. Iya, KPU kabupaten kota ya melalui PPK, kemudian PPS yang ada itu sudah kemudian mensosialisasikan sampai ke tingkat desa ya, kelurahan, nagori atau penyebutan apalah yang berada di lingkungannya masing-masing. Nah, itu sudah menempelkan yang namanya DPT. Sejak kita tetapkan itu sudah ditempelkan. Jadi masyarakat secara langsung bisa melakukan pengecekan. Nah, di luar yang kita tempelkan, KPU juga memfasilitasi pengecekan melalui aplikasi online. Cek DPT online. Nah, di situ kita bisa melakukan pengecekan cukup dengan memasukkan nomor induk kependudukan ya, NIK. Nah, itu akan muncul di TPS berapa kita akan menggunakan nama lengkap, desa, data diri kita ada di situ. Ada di situ, akan muncul. Jadi kita gampang melakukan pengecekan. Makanya kita mendorong ini supaya mengurus biodata kependudukan tadi. Kita mendorong untuk mengurus identitas kependudukan supaya mendapatkan yang namanya NIK. Nah, NIK itulah yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam fitur yang tersedia, itu akan muncul. Dan Tribuners kita udah bisa tahu tuh, begitu entry aja nomor induk kependudukan, entry udah keluar tuh. Langsung keluar. Nama Iin Solihin, masuk TPS mana, kita kan sudah selesai akhirnya Bang ya. Betul. Kalaupun tidak terdata, makanya teman-teman bisa melakukan proses berikutnya kan gitu Bang ya. Betul sekali, betul. Proses menuju DPT tadi kan sudah panjang tuh Bang, sampailah DPT selesai. Katakan tadi adalah DPT tambahan ya Bang ya. Karena mereka yang belum mengurus di tanggal 27 baru menggunakan hak pilih, masih ada 15 hari untuk melakukan proses pengurusan. Lalu yang biasa kita temukan juga Bang, ada mahasiswa. Iya, betul. Ada pekerja yang kampungnya misalnya saya di Siantar sana, lalu kerja atau kuliah di Medan. Ini saya bisa nggak tetap memberikan hak suara saya Bang? Dalam konteks tradisional ya saya cuti, izin, atau mungkin perusahaan sudah menerapkan libur bersama Bang di saat momentum pemilihan kepala daerah. Tapi kan ngitung-ngitung tuh Bang, ini kalau sehari balik kosnya sekian nih kan, gitu kan. Tapi masyarakat kita masih mau Bang menggunakan hak pilihnya untuk pemilu. Nah, teknis apa yang sudah disiapin KPU nih Bang untuk masyarakat kita yang dalam kondisi begini? Iya,
Kalau untuk pelayanan pindah memilih ya, KPU sendiri itu sudah mengeluarkan surat edaran Pindah memilih namanya ya, Bang, ya? pelayanan pindah memilih Oke. namanya. Nah, itu suratnya nomor 2327 yang mana di situ diatur berkaitan dengan kriteria pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain Oke. atau di TPS lain ya. Nah, itu ya silahkan saja, nggak ada masalah ya. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilih di luar TPS-nya sepanjang masih dalam wilayah administrasi yang sama untuk jenis pemilihan yang akan dilakukan, itu boleh-boleh saja ya. Contoh misalnya karena persoalan tugas di tempat lain ya, berkaitan dengan misalnya kalau jurnalis akan melakukan peliputan. Saya tiba-tiba di Tapteng sana Bang. Betul, akan melakukan peliputan di Tapteng misalnya. Ya silakan saja. Kalau abang berdomisili di Medan sebelumnya mau menggunakan hak pilih karena tugas di Tapteng, ya silakan saja. Boleh-boleh saja. Tapi persyaratannya tentu ada. Ya. Yang sebelumnya pemilih yang bersangkutan itu silakan melaporkan diri ke KPU asal di mana dia terdaftar. Oke. Atau Kalau misalnya saya orang Medan, berarti saya ke KPU Medan. ya boleh di Medan. Atau misalnya dia sudah berada di lokasi tujuan, ya silakan saja bisa dilaporkan melalui KPU. KPU tempat tujuan sana. Tempat tujuannya, silakan saja. Oke. Nanti KPU akan berkoordinasi. Di jajaran KPU-nya akan berkoordinasi antara KPU yang sudah dituju dengan KPU asal, itu boleh nanti mereka akan melakukan koordinasi terkait itu. Nah, si pemilih tadi kalau dia melapor ke KPU di mana dia terdaftar atau ke PPK atau ke PPS, dia harus membawa yang namanya identitas kependudukan, KTP. Nah, melalui KTP itu petugas kita itu akan melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan itu terdaftar di dalam DPT atau tidak. Nah, kalau dia tidak terdaftar di DPT, maka kita tidak bisa memproses pindah memilihnya. Okay. Nah, dia akan diminta oleh petugas kita untuk menggunakan hak pilih di tempat asalnya dengan menggunakan KTP elektronik pada saat pencoblosan. Okay. Nah, kalau misalnya ketika pada saat pengecekan ternyata sudah terdaftar di DPT, baru kita boleh proses pindah memilihnya. Nah, begitu dicek, saya lapor ke KPU Medan Bang. benar. Dicek. Ya. Bapak sudah terdaftar sebagai DPT di Medan. Betul. Tapi Bapak mau ke Tapteng di tanggal 27. Ya. Ya, maka KPU Medan akan berkoordinasi dengan KPU Tapteng. Betul. Untuk memindahkan data pemilihnya data tadi. pemilih saya. Iya. Jadi yang sebelumnya terdaftar di DPT, nanti di Tapteng itu statusnya menjadi data pemilih pindahan. Iya. Nah, itu dia. Jadi karena udah pindah secara teknis Bang, kan kita akan melaksanakan dua pemilihan nih. Betul. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur. Ketika saya daftar untuk saya mencoblos di Tapteng sana, berarti yang bisa saya pilih itu cuma gubernur, atau Medan juga bisa surat suara saya dikasih ke Tapteng? Ya, ini sangat penting ya untuk diketahui oleh seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih ya. Informasi ini penting. Nah, berkaitan dengan proses pelayanan terhadap pindah memilih, ya itu kita lihat dulu. Misalnya kalau misal abang tadi yang dari sebelumnya Medan, terdaftar DPT-nya di Kota Medan, kemudian berencana untuk pindah memilih di Tapanuli Tengah misalnya. Nah, maka ini kan antara pemilihan wali kota Medan dengan Bupati Tapteng ini kan berbeda paslonnya. Beda ini. Betul. Nah, tapi kalau untuk gubernurnya sama. Sama, surat suara yang di Medan sama surat suara di Tapteng sama. Betul. Jadi, yang bisa didapatkan untuk pemilih yang pindah di wilayah administrasi kabupaten kota yang berbeda, maka itu hanya akan mendapatkan satu surat suara saja, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur saja. Nah, karena surat suara untuk wali kota Medan itu nggak mungkin dipindahkan ke Tapteng gitu ya, Tapteng, nggak mungkin, atau sebaliknya. Nah, tidak akan mungkin itu dilakukan pemindahan surat suara, karena yang berpindah itu adalah pemilihnya. Bukan bupati dan logistik kan gitu ya, Bang. Lah ini clear ya, jangan kalian nanti
ngamuk-ngamuk di TPS gitu bang. Saya sudah pindah secara prosedur. Mana surat suara Kota Medan kan? Benar. Jadi Tribuners yang bisa dipindahkan adalah pemilihan yang bersifat global di situ ya bang ya. Iya. Pemilihnya tadi yang berpindah, bukan suaranya yang kita pindahkan. Betul sekali. Jadi Tribuners tadi sudah clear bahwa saat kita akan berpindah dari kota di mana kita terdaftar dari DPT pun kita masih bisa memberikan hak suara. Betul. Dengan teknis tadi, saya yang berada di Medan mau tugas ke Tapteng sana, saya lapor dulu ke KPU Medan. Pak KPU, saya mau pencoblosan nanti mungkin di Tapteng. Tapi saya mau tetap milih. Maka koordinasi di KPU nanti akan memastikan saya masuk DPT tambahan di Tapteng, tapi untuk pemilihan gubernur. Iya. Tapi ada begini ya, catatan juga ya, bagi pemilih yang akan pindah memilih, ya itu ada 2 kategori ya. Yang pertama kategori H-30. H-30. H-30 itu proses perpindahannya. Yang kategori pertama. Nah, kategori pertama itu diperuntukkan misalnya orang yang sedang melaksanakan tugas belajar. Ya, tugas belajar atau sedang bekerja di tempat lain ya. Kemudian sedang menjadi sedang dalam masa rehabilitasi di suatu panti. Nah, itu kategori 30 hari ya. Kemudian yang kedua kategori H-7. Nah, H-7 ini itu berlaku bagi orang dalam misalnya dia sedang dirawat di rumah sakit. Baik itu yang dirawat maupun keluarga yang mendampingi. Ya, kemudian misalnya seorang jurnalis yang akan melaksanakan tugas peliputan di hari H, atau misalnya pemilih yang terdaftar kemudian menjadi tahanan, apakah itu di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan, itu bisa. H-7. Kemudian berikutnya korban bencana alam misalnya, gunung meletus, tanah longsor, ya itu kan sifatnya mendadak. Nah, yang tidak direncanakan. Tapi kalau misalnya kita kuliah ke luar negeri atau tugas belajar, rasanya itu kan udah direncanakan. Jauh hari ya bang, makanya 30 hari 30 sebelumnya hari. Sudah harus Karena diurus. kita sudah tahu kita bakal menggunakan hak pilih itu di tempat lain ya. Betul. Nah, kalau yang misalnya yang H-7 itu lebih kepada yang tidak terencana. Nah, itulah kategori yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, bukan melulu semuanya itu bisa terlayani diatur, untuk ada catatannya tadi ya. Tribuners ada yang 30 hari sebelum pencoblosan, ada yang 7 hari. Rasanya kita nggak usah bahas yang 30 hari deh. Kita bahas yang 7 hari. Kan udah lewat nih bang. Bener. Yang 7 hari bahwa hak kita untuk memilih masih bisa. Betul. Asalkan prosedur tadi kita tunaikan dulu kan. Betul, gitu ya, itu dia. Seperti itu. Jangan pula kita ngamuk-ngamuk nanti di TPS. Lah bang, teknisnya lagi gini. Ketika berhasillah koordinasi antara KPU Medan tadi dalam contoh saya akan bertugas di Tapteng nanti. Betul. Maka DPT saya akan berpindah ke Tapteng untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Betul. Lalu ditentukan nggak bang TPS-nya? Apa suka-suka saya saja datang ke TPS yang saya mau? Iya, jadi bagi pemilih yang telah memenuhi syarat untuk pindah memilih itu, maka kita akan mengeluarkan yang namanya formulir A pindah memilih. Model A pindah memilih. Nah, di situ tertera TPS berapa yang akan dituju, di mana alamatnya, nama pemilihnya tentu, kemudian juga jumlah surat suara yang akan diterima. Jadi ada di situ. Karena itu akan memudahkan bagi petugas kita nanti untuk memberikan pelayanan kepada pemilih yang statusnya pindahan tadi. Ya, dengan menunjukkan formulir model A pindah memilih tadi, maka dia akan dilayani di TPS yang bersangkutan. Itu dia. Jadi tidak di semua TPS kalian bisa masuk kan gitu kan bang? Jadi ketika proses pemindahan data kita tadi sebagai pemilih pindahan itu nanti sudah termaksud ya bang, termaktub di situ TPS-nya, alamatnya di mana, itulah TPS itulah tempat kita akan memilih nanti. Bukan
sesuka-suka kita untuk kemudian memilih TPS. Benar. Dan rasanya teknisnya akan didekatkan dengan tempat tugas gitu kan, Bang? Benar. Karena kan tentu setiap bertugas itu kan sudah ada alamatnya ya. Betul. Entah itu kos, entah itu kantor. Ya, tapi pastikan juga si pemilih sebelum hadir di KPU ya untuk melakukan proses perpindahan. Nah, itu juga kalau dia misalnya bertugas di tempat itu ya tentu kan ada yang menugaskan ya kan. Kemudian ada administrasi ya, Bang, betul, surat ada tugas. administrasi surat tugasnya. Kemudian kalau dia sakit rawat inap misalnya ada surat keterangan rawat inap. Tentu ada administrasi yang harus dipenuhi ya, Bang, ya oleh pemilih tadi untuk mengurus proses pindah memilihnya. Siap. Nah, rasanya Tribuners itu kita baru buka podcast sudah poin penting udah kita bahas. Supaya apa, Tribuners? Supaya jumlah pemilih kita semakin meningkat. Betul. Dan data KPU ya, Bang. Betul. Rata-rata pemilih kita hari ini adalah teman-teman muda. Betul. Mahasiswa, pekerja-pekerja muda, dan ini juga sejalan dengan bonus demografi 2045 nanti, Bang. Betul. Jumlah pemilih pemula kita rasanya 60% ya, Bang, dibanding Betul. pemilih yang lain kan. Betul sekali. Nah, makanya KPU melakukan proses mempermudah kita untuk kemudian bisa menggunakan hak suara kita dimanapun kita berada. Betul. Sepertinya kan gitu, Bang. Ya. Tribuners, ini semakin menarik, tapi sebelum masuk ke pertanyaan berikut, saya ingatkan dulu untuk mengupdate informasi lewat 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, lalu ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini, termasuk informasi tentang pemilu kepala daerah kita. Dapatkan informasi-informasi terkini itu juga melalui sosial media kami. Di berbagai sosial media sudah kami siapkan informasi-informasi terkini. Bang Raja, tadi teknis ya, Bang. Ini ngurusin teknis ini pening-pening juga ya, Bang ya. Belum pungut hitung tadi, memastikan masyarakat kita bisa menggunakan hak pilih, belum isu keamanan segala macam ya, Bang ya. Betul sekali. Tapi spesifikasi Abang kan ke pungut hitung nanti ya, Iya, Bang. Ke pungut betul. hitung rasanya mempersiapkan teman-teman di PPK dan PPS saja itu kan butuh effort yang lebih ya, Bang ya. Tapi tentu juga pengalaman kita di pemilu legislatif dan presiden juga sudah mempermudah ya, Bang ya. Iya. Kerja teman-teman di lapangan. Bang, tadi khusus pindah memilih sudah kita bahas, Bang. Lalu isu penting apa lagi, Bang, yang kemudian hari ini sedang juga dikelola oleh teman-teman di KPU, Bang? Ya, selain soal isu data pemilih ya, tentu kita juga ada hal-hal yang terbaru berkaitan dengan dena lokasi TPS. Oke. Ya, nah, dena lokasi TPS ini contoh misalnya kalau di pemilu yang lalu, Pileg dan Pilpres itu posisi duduk ya, di mana saksi, di mana kotak, di mana bilik, di mana petugas KPPS kita ya, KPPS 1 2 3, kemudian 4 5, 6 7. Di mana itu kan itu ada sedikit Layoutnya perubahan ya, Bang, ya, ada sedikit perubahan. Nah, kalau kita melihat kemarin di pemilu 2024 Pileg dan Pilpres ya, posisi duduknya saksi itu berhadap-hadapan dengan Ketua KPPS 1, 2 dan 3. Oke. Nah, sekarang ini posisinya berada di belakang. Yaitu berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan juga berdasarkan masukan-masukan yang didapat dari NGO atau pemerhati pemilu. Nah, mereka meminta supaya saksi itu ditempatkan di belakang Ketua KPPS 1, 2 dan 3 guna memastikan bahwa pemilih itu benar-benar yang hadir itu adalah orang yang sebenarnya gitu. Oke. Jadi nampak wajahnya gitu. Ya. Jadi mereka bisa verifikasi juga waktu itu. Iya, gitu ya, Bang? betul. Nah, jadi mereka bisa melihat wajah pemilih itu benar atau tidak karena mereka juga memegang data yang sama dengan yang kita miliki, ya. KPPS miliki, mereka bisa mencocokkan bahwa itu adalah orang yang tepat gitu. Nah, itu dia. Kemudian berkaitan dengan TPS yang harus aksesibilitas, artinya ramah terhadap
seluruh pemilih. Pemilih ya. Baik itu yang pemilih yang normal, baik itu pemilih yang disabilitas, ya, okay. kemudian pemilih yang prioritas. Kalau yang lalu itu kan hanya ada pemilih disabilitas. Nah, kalau kita pemilih disabilitas itu kan orang yang berkebutuhan khusus ya, baik itu cacat fisik atau cacat mental, itu bagian dari orang yang disabilitas ya. Nah, itu yang kemudian ada tambahan yaitu pemilih yang prioritas. Nah, pemilih prioritas ini itu diperuntukkan bagi pemilih yang misalnya lanjut usia, ya, orang tua, kemudian ibu hamil, ya, kemudian juga ibu yang sedang membawa anaknya yang lagi menyusui, ya, itu yang baru lahir, misalnya, itu bagian dari pemilih yang prioritas. Nah, ini diutamakan atau didahulukan pelayanannya dibandingkan yang normal, ya kan? Kalau yang normal kan bisa aja dia masih nunggulah sejam, ya, sabar ya, masih mampu untuk menunggu antrian gitu. Tapi kalau orang-orang yang statusnya disabilitas kemudian prioritas, ini kan mereka butuh harus cepat ya, Bang. Iya, betul sekali. Nanti mama yang hamil kontraksi pula dia. Benar. Di situ ya, Bang. Iya, jadi semua itu harus dipikirkan ya, termasuk akses mau masuk ke dalam TPS itu juga harus dipikirkan. Manakala misalnya ada pemilih yang menggunakan kursi roda, nah itu kan juga aksesnya harus ramah. Juga harus dipikirkan ya, Bang. Betul sekali, supaya semua bisa terlayani dengan nyaman ya ketika dia menggunakan dari proses pendaftaran, kemudian dipanggil, pengambilan surat suara, sampai pencoblosan hingga dia keluar dari TPS, itu yang mesti juga diperhatikan ya, Bang. Betul sekali. Lah, ada perubahan nggak, Bang, dari jumlah TPS, kemudian dari jumlah pemilih di dalam satu TPS untuk Pileg dan Pilpres dengan Pilkada kita di 2024 ini, Bang? Ya, jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg kemarin, yang kita itu setiap pemilih mendapatkan 5 jenis surat suara. Itu waktu Pileg dan Pilpres. Pileg dan Pilpres. Nah, kemudian saat ini kan untuk Pilkada itu kita mendapatkan maksimal 2 jenis surat suara ya. Nah, dari perbedaan yang ada, tentu kan waktunya juga. Kalau untuk Pilpres kemarin itu panjang ya, Bang, lama kan. Satu orang dengan 5 surat suara, dengan berpikir misalnya, gitu kan. Dengan surat suara yang cukup besar, lebar ya. Harus cari orangnya, gitu kan, gitu kan, Bang. Nggak ada fotonya kan, gitu, hanya ada nama dan nomor urut, kemudian lambang partainya. Nah, itu kan menyulitkan dan butuh waktu yang cukup lama. Maka jumlah pemilih waktu Pilpres dan Pileg kemarin itu maksimal 300 per TPS. 300 per TPS. Ya, nah untuk Pilkada sekarang, nah itu dengan jumlah surat suara yang diterima 2 dan ada foto di situ, foto, dan surat suaranya juga tidak terlalu besar ya. Ya, cukup seperti saya kira sebesar apa ya, kertas A4 ya, folio gitu. Nah, itu kan waktu yang digunakan juga relatif lebih singkat ya, membuka, melipat, mencoblos. Nah, kemudian untuk jumlahnya itu sebanyak 600 maksimal per TPS. Iya, untuk jumlah pemilihnya. Rasanya bisa secara logika Bang, karena kalau di Pileg dan Pilpres ada 5 surat suara, kecil pula tulisannya. Betul sekali. Kalau satu orang butuh 3-5 menit, mungkin kalau di Pilkada 2 menit sudah selesai mungkin, Bang. Sudah lama pun 2 menit ya, Bang. Betul sekali. Ya, jadi tidak butuh waktu lama ya. Mulai kita buka, kemudian pikir-pikir mau coblos siapa, nah kemudian lipat lagi. Itu kan tidak terlalu lama jika dibandingkan yang lalu. Ada nggak aturan di teknis PKPU ataupun aturan lain, Bang, tentang teknis mencoblos ini? Ya, hampir sama, Bang, ya. Teknis mencoblosnya pada saat Pileg dan Pilpres yang lalu, ya. Pemilih yang hadir di TPS itu ketika menggunakan hak pilihnya, dia akan mendapatkan surat suara yang diberikan oleh KPPS sejumlah yang dibutuhkan ya. Apakah itu misalnya kalau dia DPT berarti 2, kalau pindahan ya tergantung dia pindah dari mana. Nah, itu kemudian dibawa ke dalam bilik. Ya, silakan saja dicoblos. Mau dicoblos nomor urutnya silakan, kemudian mau dicoblos foto atau nama pasangan calonnya silakan saja. Dan kita himbau itu jangan sampai mengenai kolom lain ya, di luar kolom yang 1 Jadi kalau atau 2 ada gambar, atau ada bingkai, coblos jangan di luar itu, gitu, Bang. Iya, jangan sampai mencoblos 2 kali kira-kira begitu. Cukup 2 kali batal.
batal. Tidak sah ya, Bang ya. Tidak sah. Atau mencoblos antara gambar dengan gambar gitu, Bang ya. Iya, Di luarnya gitu misalnya kan. karena juga mencoblos tidak itu sah. kan satu kali, Ya. Satu kali. Ya betul, kalau 2 kali mencoblos-coblos. Jadi ini juga teknis yang rasanya masyarakat kita butuh tahu kan, Bang. Benar. Kadang-kadang ada yang iseng-iseng juga, Bang. Lalu kadang begini, Bang, di masyarakat kita suka begini. Dia pengen membuktikan dirinya untuk kemudian sudah terlibat dalam proses demokrasi ini. Lalu selfie lah dia bawa handphone ke bilik suara. Iya. Boleh nggak itu, Bang? Nah, itu menjadi bagian yang dilarang. Lah, ini dengar ya, itu menurut bagian saya. yang dilarang. Jadi setiap pemilih yang hadir ke TPS kemudian akan menggunakan hak pilihnya, itu dilarang membawa alat perekam, ya, alat foto, kemudian juga memakai atribut yang berbau dukungan, atau pakai kaos, misalnya kaos paslon misalnya, atau ada fotonya, ada gambarnya, ada nomornya, kemudian ada ajakan-ajakan untuk mencoblos, memilih, itu nggak boleh. Itu sudah tidak Ya, boleh. itu nggak boleh termasuk juga ini cowok-cowok ini, bapak-bapak atau abang-abang yang suka merokok, itu nggak boleh nggak juga. boleh juga. Ya, membawa atau lagi merokok berada di lingkungan TPS lah, Bang ya. Ya. Kalau betul, setelah nyoblos mau selfie tangan yang Ya, sudah silakan. dicelup tinta itu silakan. Yang saja. tidak boleh adalah kemudian tribuners masuk ke bilik suara terus memfoto surat suara. Itu tidak boleh. Itu nggak boleh. Ya. Ancaman paling berat kita nggak boleh pilih lah mereka ya, Bang. Ya, artinya kan petugas kita akan menertibkan itu akan di sana. menertibkan, ya. Itu akan diingatkan oleh petugas kita, kemudian meminta yang bersangkutan untuk mengindahkan aturan di TPS lah, Bang, sekali. ya. Baik. Tadi sudah dibahas sama Bang Raja itu bahwa jangan teman-teman kemudian membawa handphone masukin aja dulu kantong gitu kan, Bang. Coblos dulu, setelah coblos mau selfie di TPS, ya, silakan. Mau jarinya yang dicelupin. Masih pakai tinta kita, Bang? Ya, masih juga. Masih ya, Bang? Masih. Dan itu dicelup di 1 jari ya, Bang? Iya. Jangan banyak-banyak kali. Sampai 5 jari dicelupkan kan gitu kan, Bang? Ada yang ngusil itu. Ada yang ngusil tuh, Bang. Kadang-kadang untung nggak hidungnya dicelupkan gitu. Benar. Tribuners itu apa namanya? Hal-hal yang teknis yang setiap pemilu pasti kita laksanakan lah, gitu, Bang, ya, kira-kira pasti kita laksanakan. Lalu di luar itu, Bang, maka teman-teman di tingkat PPK dan PPS kan memulai tugas berat, Bang. Ya. Masyarakat tadi sudah kita imbau, yuk gunakan hak pilih kita. Kalau ada halangan pindah domisili segala macam, sudah ada solusi yang diberikan oleh KPU. Bahkan kalau sakit, KPU masih jemput bola, Bang. Iya. Jadi kalau misalnya ada pemilih yang kemudian oleh keluarganya itu dilaporkan, ya tidak bisa hadir ke TPS gitu, ya minta untuk dijemput suaranya ke rumah, itu masih kita layani. Masih bisa. Masih kita Adakah layani. TPS khusus yang kita siapkan, misalnya di rumah sakit atau di lapas rutan, di kantor polisi, ada nggak, Bang? Ya, kalau sejauh ini, kalau untuk lokasi khusus itu disiapkan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan. Ya, untuk narapidana ya, atau warga binaan ya, yang ada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, itu yang kita siapkan. Lah, tadi sudah kita bahas tuh bahwa dalam konteks darurat pun KPU menyediakan sarana dan prasarana ya, Bang. Ya. Termasuklah tadi ya jangan sampai ada gempa dan ada longsor ya, Bang. Betul. Maka KPU juga mesti bergerak kan ketika force major seperti itu, masyarakat juga tetap mesti kita prioritaskan untuk bisa memilih ya, Bang, ya. Ya, kalau yang berbicara mengenai force major ya sifatnya mendadak, yang diakibatkan oleh persoalan bencana ya alam, itu kan kita nggak tahu kapan dan di mana dan gitu, Bang, ya, kira-kira betul ya. sekali. Nah, itu kan kita nggak tahu. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, sepanjang masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan perpindahan TPS, ya lokasi TPS, maka itu akan kita lakukan. Tapi kalau misalnya itu tidak lagi terpenuhi, misal katakan terjadi pada hari pemungutan suara, ya bisa jadi proses itu ditunda dulu. Pemungutan suaranya kan gitu. Betul. Mungkin akan ada opsi suara dadakan juga yang susulan ya, misalnya, Bang, berkaitan dengan hal itu. Tapi kita tidak berharap hal itu terjadi. Mudah-mudahan untuk wilayah Sumatera Utara ini sampai saat ini alhamdulillah semuanya berjalan aman, lancar. Termasuk distribusi segala macam ya, Bang. Kan kita tahu distribusi kemarin sudah mulai dilakukan juga oleh KPU.
surat suara kayaknya sudah pelipatan segala macam ya Bang ya. Iya, jadi beberapa logistik itu sebenarnya kalau kita hitung persentasinya sudah 100% ya 100%. untuk pendistribusian ke KPU kabupaten kotanya masing-masing. Apakah itu berkaitan dengan bilik, kemudian berkaitan dengan kotak suara, segel dan lain-lain yang menjadi logistik pendukung ya, termasuk formulir yang dibutuhkan. Nah, berkaitan dengan surat suara juga semuanya sudah didistribusikan. Nah, hari ini itu sedang dilaksanakan proses sortir dan lipat surat suara. Kita mengecek apakah ada surat suara yang rusak ya atau yang tidak bisa digunakan. Nah, itu akan kita ketahui dengan proses sortir yang kita lakukan. Nah, kemudian setelah disortir itu dilipat. Nah, dilipat nantilah baru setelah itu kemudian di packing ya, packing masukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% di masing-masing TPS. Seperti itu dia. Lah itu menarik Bang. Ada kata kunci jumlah DPT plus 2,5% dari DPT. Iya. Artinya Bang, di setiap TPS itu mestinya ada surat suara tambahan. Iya, cadangan namanya. Cadangan. Iya, surat suara cadangan ya. Jadi itu diperuntukkan bagi yang statusnya tadi contoh pemilih pindahan. Kemudian yang belum terdaftar di DPT dan juga bukan merupakan pemilih pindahan, tetapi dia memiliki punya KTP data elektronik. Ya, itu aja. Dia nggak terdaftar di DPT nih, nggak juga menjadi pemilih pindahan, tapi ada KTP-nya yang membuktikan dia warga situ sudah 17 tahun dan itu dikeluarkan resmi oleh Dukcapil. Nah, kemudian juga misalnya kalau ada surat suara yang keliru dicoblos oleh pemilih. Nah, misalnya dia mau dicoblos si A misalnya. Tahu-tahu sebenarnya bukan itu yang mau dipilih. Oh, itu bisa diulang, Bang. Si B misalnya, dia bisa minta itu surat diganti. Suara pengganti. Iya, tapi dia maksimal 1 kali lah, nggak boleh berulang-ulang. Misalnya itu keliruan terjadi seperti itu, dia boleh minta diganti, keliru mencoblos namanya. Dan yang keliru akan kita musnahkan. Nah, itu akan dihitung surat suara yang rusak, jadinya rusak gitu Bang ya. Keliru dicoblos, rusak atau keliru dicoblos. Gitu. Tapi rasanya aneh kalau sampai udah fotonya gede gitu kan Bang. Kalau 2 pasangan calon kan kayak gubernur, wakil gubernur misalnya. Iya. Kan cuma 2 pasangan calon. Betul Bang. sekali. Udah gede-gede kan masih bisa salah gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi mudah-mudahan tidak terjadi. Udah kelewatan lah Tribuners kalau sampai salah itu. Kalau di Pileg kemarin salah coblos mungkin ya Bang, karena kan daftar tabel aja kan dia kan ada kesempatan ada peluang kita untuk kolomnya salah kecil-kecil kan gitu kan Bang. Nomor gitu. ini nah gitu kan. Kalau ini kan udah fotonya gede, surat-suaranya gede, rasanya tingkat kesalahan kita kecil lah ya Bang. Saya kira masyarakat sudah bijak ya. Sudah pasti paham bagaimana cara pencoblosan yang benar dan yang baik ya. Saya kira sudah inilah. Lah kemudian ini masuk ke teman-teman yang akan mengolah data tadi Bang, dari tingkat PPK, PPS dan seterusnya. Di aturan kita Bang, bagaimana kemudian memastikan teman-teman ini bekerja sesuai dengan petunjuk yang sudah kita berikan Bang. Mau tadi soal integritas, mau tadi soal independensi, mau tadi soal pelayanan kepada masyarakat. Nah, upaya-upaya apa Bang yang terus kita lakukan nih untuk teman-teman Bang, supaya di TPS, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi itu clear semua Bang. Iya, kita senantiasa mengingatkan seluruh jajaran untuk tertib. Ya, karena itu bagian dari prinsip penyelenggara pemilu, tertib. Karena ini satu komando ya, organisasi yang sifatnya hierarki yang dari KPU RI, kemudian KPU provinsi, kabupaten kota hingga PPK, PPS, KPPS yang termasuk bagian dari ad hoc ya. Nah, ini harus tertib dalam melaksanakan tugas. Setiap melaksanakan tugas harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur. Ya, nggak boleh lari dari situ. Nah, oleh karenanya kami senantiasa selalu mengadakan pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi dengan jajaran, mengingatkan supaya kita melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, tidak boleh lari dari situ. Apa yang menjadi amanah dari undang-undang itu harus dilaksanakan, sekaligus juga apa yang diperintahkan oleh pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang juga harus dilaksanakan. Nah, itu menjadi komitmen kita dalam melaksanakan tugas. Karena itu adalah bagian kita ya,
bagaimana kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu bisa bekerja sesuai dengan ketentuan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, dan kita itu menjadi bagian dari penyelenggara yang profesional. Ya, itu yang harus kita kedepankan supaya nanti penyelenggaraan ini dapat diterima oleh seluruh pihak. Yang pastinya kita itu, kalau dulu pimpinan kami KPU RI itu menyatakan bahwa pemilu itu adalah sarana konflik yang legal, ya, yang dilegal, yang dibenarkan untuk merebut kekuasaan. Yang penting kita itu sebagai penyelenggara tidak menjadi penyebab konfliknya. Ya, kalau menyelenggarakan, gitu Bang. Pesertanya mau berkonflik ya sah-sah saja, tapi kita memanajemen, ya, lewat pemilu lah ini. Lewat pemilunya. Tapi jangan sekali-kali kita menjadi penyebab konflik. Jadi kita harus tertib, harus menjalankan seluruh aturan itu sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Seperti baik, Bang. Ini nggak terasa Tribuners kalau diskusinya menarik tentang hak kita sebagai warga negara ini. Banyak pertanyaannya Bang, karena ada hak kita di situ kan, dan hak itu yang hari ini harus diwujudkan oleh teman-teman di KPU dan jajaran kan gitu Bang. Kalau dari kerawanan sendiri Bang, sudah ada mapping kah kita dari teknis untuk tingkat kerawanan kita sendiri Bang? Ya, kalau berbicara mengenai kerawanan sih sebenarnya kita kalau di jajaran KPU itu ya sama saja ya. Yang membuat indeks kerawanan itu kan dia ada di Bawaslu. Mereka menilai mana ini wilayah yang kemudian rawan, ya kan. Termasuk juga pihak kepolisian. Ya, kalau di KPU itu ya kita nggak berpikir orientasi rawan atau tidak. Yang harus kita pastikan bagaimana penyelenggara kita, jajaran itu bisa bekerja melaksanakan tugasnya. Itu orang menilai lah itu rawan atau tidak. Nah, berkaca dari pemilu yang lalu, ya, ada beberapa daerah yang kemudian itu dilakukan pemungutan suara ulang. Ya, karena adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian oleh mahkamah itu mengabulkan dilakukan pemungutan suara ulang. Lebih kepada teknis penyelenggaraannya, ya, termasuk juga misalnya dalam hal prinsip kerahasiaan, ya, kemudian juga bagaimana pemilih itu terlayani sesuai dengan aturan gitu. Karena ada juga pemilih ini yang memaksa ingin menggunakan hak pilih, padahal dia itu bukan pemilih yang memenuhi syarat ya untuk bisa menggunakan hak pilih. Nah, yang seperti itu di jajaran kita kemarin masih terdapat kesalahan dalam mengartikan itu, ya, sehingga oleh mahkamah dikatakan ini harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, itu ada di Samosir dan juga di Nia Selatan. Nah, kita berkaca dari kejadian itu tentu ini kita jadikan pengalaman, ya. Kemudian kita lakukan evaluasi bagaimana hal-hal yang seperti ini yang sifatnya teknis ini bisa diperbaiki, ya, tidak terulang di pilkada ini ya Bang, ya, di pilkada kita nanti 2024. Ya, mudah-mudahan dengan komitmen bersama, ya, dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini bisa teratasi lah ya, yang seperti ini. Kira-kira begitu. Baik, Tribuners, tentu ada perjalanan panjang nanti setelah tanggal 27 kita memberikan hak pilih kita, maka KPU kemudian akan melakukan rangkaian Bang, ya, rangkaian penghitungan, pleno di tingkat kabupaten kota, pleno di tingkat provinsi, barulah nanti hasil pleno penetapan pemenang gitu Bang. Betul. Ya. Sampailah nanti kita akan mendapat siapa kepala daerah kita yang baru. Nah, mungkin sebelum menutup jumpa tengah kita hari ini Bang, tentu ada catatan, ada himbauan yang harus Abang berikan lah kepada teman-teman di jajaran KPU hari ini, dan kepada masyarakat kita Bang, bahwa upaya yang sudah dilakukan KPU ini sudah maksimal memberikan hak pilih kepada masyarakat di pilkada ini. Sudah rasanya tadi dengan cerita Abang sudah tidak ada lagi wah, nggak ada TPS di tempatku, nggak betul ini KPU, nggak bisa kan gitu rasanya. Sudah tidak ada peluang untuk komplain seperti itu. Nah, mungkin Abang punya harapan, punya ajakan ke masyarakat, silakan Bang Raja. Ya, pertama saya menghimbau kepada seluruh jajaran, ya, KPU kabupaten kota
dan seluruh badan ad hoc yang sudah kita bentuk ini untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, ya, kerja dengan baik, ya, dengan tertib, ya, semuanya harus berdasarkan dengan ketentuan yang ada yang mengatur. Nah, jangan bosan, ya, walaupun hitungan harinya sebenarnya 16 hari lagi, bisa, ini relatif, bisa lama bisa sebentar, tapi kalau menurut saya sih sebentar, ya. Dan ini masuk ke tahap kampanye oleh masing-masing paslon sampai dengan nanti di tanggal 23 ya November 2024. Nah, rekan-rekan KPU Kabupaten Kota beserta seluruh jajaran ini tolong nanti digiatkan kegiatan sosialisasinya, ya. Kemudian juga berkaitan dengan teknis, BIMTEK, pertemuan dengan PPK, PPS, KPPS ini juga harus didorong semaksimal mungkin. Intensitasnya bisa ditambahi, nggak mesti harus 1-2 kali, ya, bisa juga lebih, ya, 3-4 kali untuk melakukan pertemuan-pertemuan, mengulas kembali berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu. Nah, kemudian berkaitan dengan masyarakat, saya berharap pilkada ini adalah kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin, ya, untuk 5 tahun ke depan. Nah, kami menghimbau sebagai penyelenggara itu kepada masyarakat untuk hadir di TPS 27 November 2024. Itu yang paling utama. Mari kita gunakan hak pilih kita. Ya, siapapun yang mau kita pilih itu terserah kita. Kembali kepada pribadinya masing-masing. Nah, kami berupaya sudah melakukan berbagai kegiatan, termasuk juga mengadakan debat publik, ya, untuk memperlihatkan kepada publik, ya, tentang visi misi gagasan dari masing-masing paslon yang ada. Nah, seluruh jajaran sudah melakukan itu. Kemudian kami juga melakukan himbauan sosialisasi, ya. Nah, yang paling penting kita harus menghindarkan yang namanya politik sara, ya, politik identitas, kemudian juga hoax, ya, dan juga money politik. Ya, ini biasanya penting, dekat makin banyak money politik ini. Iya, ini penting, ini harus kita hindarkan, ya. Hal-hal yang seperti ini kita hindarkan karena kita berkeyakinan bahwa hal-hal yang kita anggap ini buruk ini akan berdampak kepada karakter kepemimpinan yang akan berjalan selama 5 tahun, ya. Tentu dia sebagai kepala daerah yang terpilih, kalau misalnya ada hal-hal yang sudah dilakukan melanggar aturan, ya, dia pasti akan berupaya untuk kesalahan pertama akan ditutupi dengan kesalahan-kesalahan berikutnya. Nah, itu yang harus kita hindarkan sehingga masyarakat kita Sumatera Utara ini harus cerdas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tolong ini dihindari money politik, ujaran kebencian, hoax, ya, isu sara, kemudian adu domba dan segala macam yang sifatnya itu memprovokasi, ya, memecah belah kesatuan yang ada di Sumatera Utara. Saya kira masyarakat Sumatera Utara sangat cerdas untuk itu dan tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Baik, Bang Raja. Tribuners, 1 jam nggak terasa, tapi ada banyak poin penting yang tadi kita bisa simak dari jumpa tengah dengan Bang Raja tadi. Tentu tayangan ini juga membangun demokrasi kita, bagaimana kemudian Tribun Medan dan KPU Sumatera Utara sudah memberikan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat. Tidak ada lagi pertanyaan bahwa kita tidak bisa memberikan hak suara kita. Tadi catatan penting dari Bang Raja, pilih orang yang benar. Betul. Sesuai visi dan misi. KPU sudah kasih debat kandidat, pilih yang punya visi dan misi ke depan. Tadi Bang Raja agak malu-malu nyebut kalau dia money politik, dia mau balikkan itu duit money politiknya. Kira-kira begitu ya, Bang, ya. Bang Raja agak malu-malu tadi mau bilang itu. Maka pilih tadi yang sesuai kata Bang Raja, tidak main di sara, tidak money politik, tidak saling adu domba. Rasanya pilihan kita di 27 November nanti, Bang, akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Iya. Mau pemimpin kita di tingkat kabupaten kota, mau di tingkat sumut, sengsara kita 5 tahun ke depan, bahagia kita 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu ya, Bang Raja, ya? Betul sekali. Jadi suara saya pun sudah habis, itu gara-gara mengurusi suara orang. Rasa-rasanya kadang menjaga kebahagiaan orang, kebahagiaan kita tidak terjaga gitu. Tribuners, demikian jumpa tengah kita hari ini bersama anggota KPU Sumatera Utara, Bang Raja Habdamati. Bang Raja, semoga sukses. Amin. Kita berharap
pemilu 2024 ini khusus kepala daerah bisa berjalan dengan lancar, Amin. langsung, umum, bebas, rahasia. Itu tidak sekedar tagline, tapi masyarakat betul-betul berdemokrasi dengan baik. Siap. Makasih Bang Terima Raja kasih. sudah menyempatkan diri untuk datang ke Studio 1 Tribun Medan. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita jumpa di Jumpa Tengah berikutnya dengan tamu spesial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Assalamualaikum.